Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD-nya bahasa Indonesia KD 3.8, kemudian ada IPA KD 3.8 dan SPDP KD 3.1. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan berdiskusi siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menentukan tema untuk membuat gambar cerita dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan pada teks non-fiksi. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Siapkan buku paketnya untuk disimak nantinya. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Dalam pembelajaran 1, kamu telah mengetahui syarat kualitas air bersih. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Ya, jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kamu jawab di buku tulis kalian, dan nantinya kalian kirimkan ke Pak Guru. Selanjutnya kalian perhatikan bacaan tentang Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Yang ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Ya, itulah 3 cara atau tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi
krisis air bersih. Selanjutnya, berdasarkan teks Hari Air Sedunia di atas, lengkapilah tabel berikut ini. Ya, kalian jawab pertanyaan 1 sampai dengan 4 yang ada di tabel. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar di bawah ini. Ya, berikut cerita bergambar tentang burung bangau dan kepiting. Kalian bisa perhatikan cerita tersebut pada buku paket kalian. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Ya, itulah cuplikan cerita bergambar yang menceritakan tentang kakek Bangau yang baik hati. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaannya nomor 1 dan 2. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Kemudian yang kedua, jika jawabanmu iya, apa alasanmu? Kemudian jika menjawab tidak, apa pula alasanmu? Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Perhatikan gambar berikut. Ya, di situ terdapat gambar komik. Itu yang berjudul Ikan dan Kakak Diko. Gambar yang pertama, Kakak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai. Yang ketiga, Kakak Diko melihat ikannya di lantai. Kakak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Yang keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Kemudian Diko menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Ya, itulah contoh cerita bergambar yang ada pada buku paket kalian. Selanjutnya, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tulislah minimal 5 ciri-ciri tentang karya gambar bercerita pada buku tulis kalian.
Kemudian selanjutnya tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan, atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Yang pertama ada lingkunganku sehat, airku bersih. Yang kedua, aku menjaga sungaiku bersih. Yang ketiga, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Nah, pilihlah salah satu tema di atas. Kemudian kalian buatlah gambar bercerita. Selain ciri-ciri dan tema gambar cerita, kamu juga harus mengetahui teknik menggambar cerita. Semua ini sudah kamu pelajari pada tema 6. Mari kita ulangi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Dalam pelaksanaannya, kamu dapat menggunakan berbagai macam teknik. Kamu dapat menggambar cerita dengan teknik kering saja. Kamu dapat membuat gambar cerita dengan teknik basah saja. Namun, kamu juga dapat menggambar cerita dengan menggabungkan teknik kering dan teknik basah. Ya, demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski belajarnya masih di rumah. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.